Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, para pemirsa sekalian, pecinta anggur maupun yang belum cinta anggur, akan saya bikin tutorial ya. Di antaranya barangkali yang membeli bibit online, bagaimana cara penanganan, terus bagaimana cara memindahkan ke media yang baru, dan bagaimana cara merawat, serta bagaimana cara pembuahan anggur impor akan kami kupas tuntas habis. Oke para pemirsa, lanjut ya. Untuk tutorial yang pertama adalah bagaimanakah cara saya mengirim bibit anggur ya ke seluruh Indonesia. Jadi kalau kita ingin mengirim bibit anggur ke seluruh Indonesia, kita yakinkan bibit kita aman di dalam perjalanan. Nah, itu hanya usaha dari kita. Nanti di dalam perjalanannya mungkin sama jasa kirim dilempar-lempar, itu udah pasti ya. Jadi nggak mungkin jasa kirim ngasihnya halus. Nah, bagaimana saya bisa menjual bibit dari Sabang sampai Merauke, kalau saya bilang ya, itu bibit 99% aman. Ya. Sampai di tempat bibitnya dibuka aman. Nah, ini kita praktekkan. Ya. Ini anggap aja bibit yang mau kita jual, ini jenis ninel ya. Kita lakban dulu. Oke. Ini kemudian kita masukkan plastik. Ini pengaman yang kedua supaya air, kalau ada kandungan air terlalu banyak di dalam media, dia tidak basah. Kita masukkan. Kemudian kita ikat. Oke. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam box yang telah kita siapkan ya, dari kardus yang tebal ya. Ini tidak abal-abal, nih. Mohon dilihat ya, tidak sulapan, nih, tidak ada apa-apanya dalamnya. Oke. Kita masukkan bibit anggur. Oke, setelah masuk kita ikat di dalamnya supaya dia aman ya. Kalau nanti dalam perjalanan dibolak-balik tidak jatuh, tidak rontok. Seperti ini. Oke. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Oke, nah ini bibit saya balik. Oke, loh saya gini-gini kan dia nggak jatuh ya.
Nah, ini tidak sulapan para pemirsa, tidak jatuh bibitnya. Ikat. Ini kardusnya tebal, makanya dibuka, diiris agak susah. Kenapa harus tebal para pemirsa? Karena dalam perjalanan kita nggak tahu ya, mungkin bisa perjalanannya panas di dalam kargo dan lain sebagainya, banyak tantangan. Karena bukan kita yang ngirim, tapi menggunakan jasa kirim. Otomatis kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh jasa kirim, karena manusia juga mungkin capek dan lain sebagainya, terus dia asal-asalan dan sebagainya, kita nggak tahu. Yang penting kita jangan berburuk sangka, kita berdoa supaya anggur yang kita jual sampai di pembeli keadaannya aman. Udah. Oke. Ya. Oke para pemirsa, sudah jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tulis nama pengirim dan nama yang dikirim, alamat yang dituju di sebelah sini ya. Di sebelah sini akan saya tulis, kemudian kita kirim ke jasa kirim manapun. Nah, di dalam perjalanan mungkin ke Sumatera, ke Kalimantan, saya tidak meyakini, mohon maaf Pak, jangan di sini Pak. Saya tidak meyakini kalau jasa kirim itu dia akan mengasih seperti ini dalam perpindahan antara mobil satu ke mobil lain. Monggo Pak. Nah, persiapan enggak? Nah, enggak mungkin sehalus ini. Bisa jadi seperti ini, ya. Nah, lempar lagi saya enggak. Nah, ya saya lempar lagi ke Mas Aga. Nah, ini anggap sudah, ya kan jatuh. Nah, lempar lagi saya enggak. Nah, lah, ya kan? Oke. Terus dibolak-balik dan sebagainya, ketindih dan sebagainya. Lempar lagi enggak? Nah, lempar saya nih. Ini udah mencapai Aceh mau nih. Oke, udah melalui perpindahan berkali-kali ya. Mungkin jatuh juga, kan? Tuh, nggak masalah ya. Sampailah ke penerima ya, ke penerima, ke pajak saya penerimanya. Kita cek dalamnya. Apa yang terjadi, rusakkah atau anggurnya tidak apa-apa ya. Nah, kita cek pelan-pelan. Kalau buka ini umumnya orangnya kasar yang bukanya. Karena nggak sabaran, udah 10 hari nggak nyampe-nyampe. Jasa kirimnya lambat umpama, kan mau lebaran biasanya banyak kiriman, jadi pengiriman lambat. Oke, tidak ada rekayasa. Nah, kita keluarkan pohon anggurnya. Nah, oke para pemirsa, bisa kita lihat ya. Pohon anggurnya insya Allah aman ya. Oke, aman, tidak ada yang patah. Tidak ada yang patah. Nah, apa yang perlu dilakukan setelah bibit anggur nyampe? Yaitu dengan menyemprot daunnya menggunakan air saja. Oke, dispray ya, disemprot seperti ini. Karena dalam perjalanan 4, 5, 6 hari daun akan layu. Kenapa dia layu? Karena anggur tidak melakukan proses fotosintesis. Artinya kita tidurkan dia ya. Sama kayak orang kalau tidur sampai sehari semalam, insya Allah begitu bangun lemas, dia nggak akan sehat ya. Sama, anggur juga tumbuhan ini makhluk hidup. Begitu dia 3, 4, 5, 6 hari, 7 hari dia tidak berfotosintesis, tidak melakukan metabolisme, akhirnya dia layu. Nah, cara penanganannya disemprot menggunakan air saja. Terus diteduhkan ya, para pemirsa, kalau dia mengelayu diteduhkan, kita buka dulu ya.
Kita buka, kita cek apakah medianya kering atau masih basah. Kita buka, anggap aja ini udah berjalan jauh. Nah, ciri-ciri anggur yang bagus, dipegang pohonnya tidak jatuh, artinya akarnya sudah banyak. Terus kita buka juga ini. Nah, pengaman yang pertama tadi, ya, isolatif coklat. Nah, setelah itu kita cek medianya ya. Nah, ada rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang. Di pinggirnya kita tekan ya. Karena dilempar-lempar dalam perjalanan, otomatis medianya akan getar atau kontak dia atau renggang. Nah, apabila terlalu renggang, akar terlepas dari butiran-butiran ini, tanah, pohon akan layu. Jadi supaya akar itu menyatu lagi dengan tanah, kita tekan-tekan. Medianya kalau gembur kita tekan, tapi kalau masih keras nggak usah ya. Kita tekan-tekan pinggirnya, jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras malah putus akarnya. Pelan-pelan aja pakai perasaan ya, ditekan-tekan, kemudian diteduhkan. Oke. Nah, langkah berikutnya kita bisa menciptakan media tanam. Kita siapkan dulu pot ya. Jangan segini, ini hanya contoh. Kalau bisa ukurannya 60 ke atas, 60, 80 atau 100, atau menanam di tanah. Mau di tanah mau di pot perlakuannya sama, hanya beda penanganan saja. Kalau menanam di tanah usahakan tidak ke genang air. Dikala hujan deras, posisinya dia agak atas. Artinya dikala hujan, anggur ini aman dari genangan air. Kenapa? Karena anggur ini akarnya serabut, tidak tahan kena air hujan ya. Nah, kalau di pot ada tambahan khusus yaitu arang kayu ya. Arang kayu yang paling bagus sebenarnya arang kayu. Kalau kurang arang kayu bisa ditambahi dengan medianya dengan pecahan bata merah. Ini bata merah baru beli, saya pecah. Nah. Apakah harus dan wajib menggunakan bata merah atau arang kayu? Jawabannya adalah tidak para pemirsa ya. Tapi seyogianya lebih bagus seperti ini. Jadi media yang paling bawah menggunakan campuran arang kayu dan bata merah. Fungsinya bata merah ini percaya nggak percaya, dia bisa menyerap air yang berlebih. Apabila kita mengadakan penyiraman, dia akan menyerap air. Nah, dikala kita lupa menyiram dan media tanam itu kering, ini akan melembabkan karena dia masih menyimpan air di dalamnya. Tuh, jadi tumbuhan tidak cepat mati. Kecuali itu, ini ada kandungannya beberapa unsur kimia, yaitu diantaranya kalsium. Terus kalau arang kayu ini menghangatkan media. Percaya nggak percaya, arang kayu ini anget ya. Tuh, jadi dia ada senyawa karbon yang dibutuhkan juga oleh tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, semuanya butuh karbon. Oke, lanjut berikutnya kita siapkan medianya. Setelah kita siapkan pot ya, dengan paling bawah campuran antara arang kayu dan bata merah. Kalau mama nih, Pak, di tempat saya nggak ada arang kayu ya, bata merah aja nggak apa-apa. Pak, di tempat saya nggak ada bata merah, arang kayu pun boleh. Yang penting usahakan jangan sabut kelapa, karena kalau sabut kelapa mudah untuk menjadi tempat persembunyian para semut ya. Kalau semut dalam jumlah yang tidak banyak tidak menakutkan, tapi dalam jumlah banyak kemungkinan dia makan akar muda. Oke, lanjut. Nah, kita siapkan. Ini media tanam dari tanah ya. Ini kebetulan saya ngambil tanah di bawah pohon bambu. Nah, oke. Ini ukurannya satu, anggap aja ini satu timba, karena saya nggak ada timba, menggunakan ukuran perkiraan saja, para pemirsa. Ya, ini tanah akar bambu. Apakah selain tanah akar bambu bisa? Boleh. Tanah bekas cacing ya, tanah yang cacingnya banyak bagus. Tanah lembang bagus ya, tanah hitam bagus. Hindari tanah bekas bakaran sampah, karena tanah bekas bakaran sampah dimungkinkan ada plastik yang kebakar, kaca yang kebakar, ember yang kebakar, menyebabkan tanah itu menjadi asam, dan bila dipakai untuk media tanam apapun, nggak hanya anggur, tumbuhan tidak akan hijau, bahkan dia akan mati atau dia daunnya menguning karena terlalu asam ya. Kemudian yang kedua adalah sekam bakar. Nah, sekam bakar ini seyogianya sekam bakar yang sudah agak lama ya, tidak cepat ya, tidak baru. Paling enggak sebulan. Kalau datang ke toko pertanian beli sekam bakar, pilihlah karungnya yang udah kusut. Artinya masanya udah lama, di situ nggak dibeli orang. Tapi kalau sekam bakar itu baru, kurang bagus ya. Ini ya satu ya, ukurannya satu, artinya satu timba tanah akar bambu, satu timba sekam bakar. Oke, berikutnya adalah kotoran kambing kering.
Oke, saya potongkan kotoran kambing kering. Nah, ini kotoran kambing kering, berapa ukurannya? Hanya sepertiga ya, sepertiga, tidak satu. Kalau tadi sekam bakar ukuran satu timba, terus tanahnya satu timba, untuk ukuran kambing kering adalah sepertiga. Kenapa kok nggak banyak-banyak, Pak? Kok nggak satu-satu? Karena kalau kita namanya manusia punya kelalaian dalam hal penyiraman atau terkena air hujan, apabila terlalu banyak media kotoran kambing kering atau disingkat kohe, nanti cepat asam ya, itu. Jadi harus dihindari nih. Keasaman tanah menyebabkan, ingat, tumbuhan tidak subur. Ya, kita campur. Nah, ini ada cetok. Kita campur medianya. Oke. Kita campur. Seperti ini para pemirsa sudah tercampur sempurna. Kemudian dikasih NPK 1 sendok. Apakah harus Pak menggunakan NPK? Tidak ya. Ya, ini tak kasih NPK 1 sendok. NPK ini tadi kurang karena ini 1 sendok ya. 1 sendok kita aduk lagi. Nah, ini adalah kapur dolomit. Kapur pertanian juga ada di toko-toko pertanian para pemirsa. Kapur dolomit ini kalau nggak salah dari pasir kuarsa ya, batu gamping yang digerus. Kalau nggak ada kapur dolomit bisa menggunakan asam humat. Asam humat itu kalau nggak salah batu bara muda yang dihaluskan ya. Nah, ini pas ciri warnanya putih putih kusam nih. Saya campur ya. Cukup 2 genggam para pemirsa. Fungsinya apa? Menetralkan pH tanah sama menambah unsur kalsium di dalam media ini. Nah. Oke, kita campur. Berikutnya kita tanam ya anggur kita. Oke, ini. Seperti ini. Kita masukkan kelamaan ya. Nah, masukkan dulu. Ya, terima kasih. Kita masukkan dulu. Oke, sudah masuk. Berikutnya adalah bibit anggur ya. Ini kira-kira saja para pemirsa ya. Kita kira-kira. Jadi pakai ilmu perkiraan. Oke, kita potong ya. Kita potong polybagnya. Ingat pakai cutter yang tajam ya. Jangan kayak saya, ini cutternya kurang tajam. Kita iris kanan kiri ya. Kita iris kanan kiri. Oke. Kanan kiri. Oke, dikupas kayak ngupas ketupat sayur. Nah, setelah kita kupas, bentuknya akan seperti ini para pemirsa. Ya, bentuknya seperti ini akarnya banyak ya. Oke. Nah, satu lagi yang perlu diingat, kalau kita beli bibit anggur impor, kebanyakan 90% bibit anggur impor yang dijual di pasaran, dia terdiri dari 2 item, yaitu rootstock dan anggur impor. Ya. Jenis rootstock ini bisa menggunakan Isabella, Redmaster, Cleonegra, Dograde, Paulsen dan sebagainya, Kober dan sebagainya. Dibilang, kalau orang bilang anggur lokal, sebenarnya itu jenis rootstock, varietas rootstock. Nah, di atasnya diokulasi atau di grafting menggunakan entres impor. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ada sambungan. Kalau Anda membeli bibit anggur, terus tidak ada namanya, contoh, orang menawarkan bibit anggur merah, berkualitas, anggur impor hitam, tidak menggunakan nama Jupiter, Traninel, Academic, Goswi, dan sebagainya, dan harganya murah, dimungkinkan itu adalah jenis rootstock yang dijual. Nanti begitu 5-6 bulan, 1 tahun kemudian dia buahnya insya Allah tidak layak untuk dikonsumsi. Makanya jangan tergiur murah, tapi lihatlah dengan seksama ya, bibit anggur yang kita beli. Benarkah ini jenis impor dan jenis lokal? Nah, ciri-ciri anggur impor, selain Jupiter, Veles, dan Gen Grande, dia daunnya pecah-pecah seperti daun singkong atau daun pepaya seperti ini ya. Dia pecah daunnya. Tapi kalau daunnya bulat, apalagi dibalik warna putih, itu namanya Isabella, jenisnya rootstock, anggur lokal orang bilang. Oke, kita masukkan ke dalam media, pemirsa. Nah, kemudian kita masukkan media tanam yang sudah kita siapkan. Kita masukkan. Kita masukkan. Jadi hanya sebatas tanah yang tadi ya, yang tanah yang kita buka. Nggak usah banyak-banyak dulu. Nah, seperti ini. Seperti ini para pemirsa. Nah,
Oke. Kadang-kadang orang pertanyaannya aneh-aneh, Pak, kalau media yang kita bikin lebih terus untuk apa ya? Untuk menanam yang lain, mungkin mangga, apokat, atau menanam jeruk, atau menanam jambu kristal dan sebagainya. Nah, ini setelah kita taruh, agak kita tekan dikit aja ya para pemirsa, jangan terlalu kencang karena dia anggur tidak suka media yang keras. Nih seperti ini. Nah, kemudian langkah terakhir adalah disiram dengan jenuh. Ya, disiram jenuh. Oke, disiram dengan jenuh. Ya, oke, udah penuh airnya. Ingat, langkah pertama adalah disiram dengan jenuh ya, air yang banyak. Tapi langkah berikutnya itu airnya secukupnya, dan yang paling bagus untuk penyiraman anggur di pagi hari. Kenapa nggak di sore hari, malam hari, atau apa aja? Bukan. Jadi apakah boleh menyiram di selain pagi hari? Boleh. Tapi seyogianya sebaiknya menyiram di pagi hari. Karena proses fotosintesis jam 7 pagi sampai jam 11 siang adalah 100%. Berikutnya mungkin persenannya menurun, 90, 80, 70, 60, 50 begitu ya. Kalau malam 0. Oke. Nah seperti itu, makanya saya sarankan dikala dia pagi hari disiram, mungkin sebelum berangkat kerja, subuh mau berangkat kerja nih jam 5 pagi, cek medianya, kalau medianya agak kering siram, tapi kalau masih basah nggak usah. Jadi begitu media agak kering disiram di pagi hari. Nah, satu lagi yang perlu diingat para pemirsa, kalau di pot tidak disarankan dia menempel pada lantai maupun tanah ya, seperti ini tidak disarankan. Yang bagus adalah diganjel, oke? Diganjel seperti ini. Iya, dia dinaikkan. Nah, seperti ini. Kenapa seperti ini? Pertama, apabila hujan masif, di kala musim hujan, begitu dia kena hujan, dia nggak akan ke genang air, karena airnya akan segera tiris ke bawah. Seperti itu. Terus, yang kedua, dia sirkulasi udara nggak hanya dari atas, karena akar juga membutuhkan udara, membutuhkan oksigen dan sebagainya. Dia akan keluar masuk dari bawah. Seperti itu jawabannya. Jadi kalau bisa seyogianya ditangkringkan. Pak, saya nggak punya besi. Bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu, bisa menggunakan batu maupun bata merah ya. Yang penting dia nangkring. Oke para pemirsa, dan bila Anda tidak mendapatkan matahari sama sekali, bisa dibantu menggunakan lampu hidroponik dan lampu pembias ya. Jadi dinyalakan di kala malam hari, daun-daun ini akan tetap berproses fotosintesis. Jadi pengganti sinar matahari. Itu apabila di siang hari tidak kena matahari. Ya, saya berharap harus kena matahari, karena tanpa matahari pertumbuhannya hanya tumbuh aja. Nanti begitu dia besar, pembuahannya pun tidak sempurna. Tapi kalau kena matahari, dia buahnya pun bagus dan sebagainya. Nah, terus ada orang bilang, Pak, apakah harus di greenhouse atau harus ditutup plastik dan sebagainya? Itu pengembangan berikutnya. Yang penting, yang pasti Anda bisa tahu bagaimana cara merawat anggur impor yang baru beli, terus bagaimana cara memindahkan di polybag, dan apa yang harus dilakukan diantaranya tadi menyiram dengan jenuh. Terus kalau dia daunnya segar, tidak layu, boleh langsung kena matahari. Tapi kalau layu, diteduhkan dahulu ya. Sering-sering menyemprot daunnya menggunakan air supaya layu segera kembali segar. Saya kira cukup para pemirsa. Apabila tutorial saya ini bermanfaat, monggo silakan dicoba, dan banyak ahli-ahli anggur yang punya teori-teori masing-masing. Saya tidak pernah membenarkan diri saya. Yang saya praktekkan, yang saya lakukan seperti ini, dan alhamdulillah berhasil. Oke, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kesalahan dari ucapan saya pribadi dari Kebun Anggur Impor Jakarta, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.